khairun nas anfa'uhum linnas. Selesai kita silaturahmi, selesai kita puasa Syawal, menjalankan keistiqomahan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka kita masuk, barulah kita menjadi orang-orang yang bermanfaat kepada orang lain. Tapi sekarang ini susah, Pak. Banyak orang bukan bermanfaat, tapi memanfaatkan orang. Mentang-mentang lagi dia kaya, dimanfaatinlah. Minta bantu suruh proposal. Ini yang tak betul. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini menjadi orang-orang yang kaya. Amin. Menjadi orang-orang yang mampu untuk berbagi kepada orang. Kalau tak bisa kita bagikan harta, kita bagikan tenaga. Tak bisa tenaga, fikiran. Sudahlah harta tak punya, tenaga juga gak bantu, fikir juga gak bantu, asik nak mencaci aja. Asik nak komen aja, mengkritik, semua salah. Ditengok mulai dari atas ujung rambut sampai ujung kaki, tetangga salah semua, ngomong salah, begini salah. Sudahlah tak pernah bantu. Samalah dengan saya sering sampaikan, ke masjid asik nak kritik pengurus, kritik bangunannya, gotong royong tak pernah, asik nak komen aja. Kalau ketemu sama kayak ini, antukkan aja kepalanya, biar agak sedikit merasakan. Kalau memang sudah tak mau bantu, janganlah berkomentar yang ini semua dikritik. Nah, kalau kita didoakan oleh orang, mudah-mudahan kita menjadi orang kaya. Amin. Kalau kita dipuji oleh orang, jangan sampai kita ujub walhamdulillahi katsira, karena sesungguhnya pujian itu adalah milik Allah. Ini kadang beda. Ibu, ya anaknya cantik banget. Nah, siapa dulu mamanya? La ilaha illallah. Semua atas karunia Allah. Pak, anaknya luar biasa, Pak, dapat juara. Siapa dulu bapaknya? Bapaknya Syekh, Ustaz, Kiai. Tak boleh seperti itu. Jadi bermanfaat kepada orang lain dalam hal apa? Karena semua umat ini satu, kata Rasulullah. Rasulullah menyampaikan matsalul mu'minina, perumpamaan orang-orang mukmin, fi tawaddihim, di dalam saling mencintai, wa taruhumihim, dan di dalam saling menyayangi, wa ta'atufihim, dan di dalam saling berkata sopan santun, bertutur kata yang lembut kepada saudaranya, kamasalil jasadil wahid, sebagaimana satu badan jasad ini. Artinya kita dengan umat Islam yang lainnya, dengan tetangga, dengan saudara, sama dengan satu badan yang kita miliki. Gimana Pak Ustadz tak paham? Kata Nabi SAW dilanjutkan kalimatnya, idashtaka minhu udhun. Ketika satu anggota sakit, maka kata Rasulullah, tada'a lahu sa'iru jazatihi, maka seluruh badan ini akan merasakan sakit. Bis-sahari wal humma, karena dari saking sakitnya dia bis-sahar, dia terjaga malam, dia tak enak tidur, tak nyenyak tidur. Wal humma, dan merasakan demam. Ketika tangan kita terjepit misalkan dengan pintu, berdarah, sakit ngilu. Ketika malam-malam yang sakit bukan hanya sekedar ujung jari kita, tapi seluruh badan dia sudah tak enak, bahkan tidak nyenyak tidurnya, bahkan merasakan demam. Begitu juga ketika kita nengok tetangga sakit, mestinya kita juga merasakan sakitnya. Tapi jangan sakit terus, jangan hanya kasihan, tapi empati. Bagaimana kalau kita sakit satu telunjuk jari ini, maka seluruh badan merasakan demam. Begitu juga kalau ada musibah terjadi pada saudara kita, kita justru mesti simpati juga, bukan malah justru sebaliknya. Mampuslah, itulah kebanyakan ngomong, kebanyakan bacot, mohon maaf. Sekarang udah mati semua, sekarang udah stroke, sekarang udah lumpuh. Atau sebaliknya, orang dapat nikmat, luar biasa, sakit jantungnya naik, kumat diabetes meletus, kumat juga asam uratnya. Ketika tetangga beli mobil, bikin renovasi rumah, beli motor dan sebagainya. Kalau tetangga kita merasakan bagaimana dia sakit hari ini, maka kita juga akan merasakan sakit. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Di hadis lain, kata Rasulullah SAW, orang-orang yang ketika dia tidur nyenyak, al-mu'min laisa bil mu'min, tidak termasuk orang yang beriman sempurna. Yabitu syabanan, malamnya dia tidur jenyak, wajaruhu ila jambihi, dan tetangganya masih banyak kelaparan. Dia orang mukmin, dia sholat baik, puasanya baik,
tapi dia tidak pernah merasakan dan tidak pernah peduli. Malam-malam dia tidur nyenyak, sementara tetangga ada yang miskin, jangankan dia mau tidur, jangankan dia berpakaian, yang mau dimakan seminggu dia tak ada. Dia tak peduli, padahal rumahnya besar, di samping kanan ada anak yatim, ada orang yang berpakaian jompang-camping. Naudzubillah min dzalik. Maka kita diajarkan oleh Rasulullah, selesai Ramadan bermanfaatlah bagi orang. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sama dengan badan ini. Bagaimana kita kerjasama dengan baik. Kalau yang gatel tangan kiri, tangan kanan tanpa disuruh datang. Mereka hanya bergerak bersama-sama. Sama dengan mata, ketika berkedip, bareng-bareng nggak kita berkedip. Jadi mata kalau berkedip ini kan kanan sama kiri sama. Sempat nanti ada orang berkedip sebelah, berarti itu udah masuk suami-suami gatel. Itu tak baik. Kalau kita berkedip bareng, tapi kalau satu yang berkedip, itu perlu ada masalah itu. Sekali nengok perempuan berkedip satu, itu tak boleh. Jadi apa maknanya? Bahwa kita merasakan semua umat muslim di sekitar kita adalah satu umat, ummatukum ummatan wahidah. Umat yang ada dalam dirimu Muhammad yang kau berdakwah itu adalah umat yang satu. Ini berarti khairun nas anfa'uhum linnas. Amalan setelah silaturahmi